Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazuratul Husni dari Prodi Akuntansi NIM 20107010005. Di video ini saya akan menyampaikan analisis terkait materi tafsir ilmiah tentang pembusukan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks yang diampu oleh Dr. Muhammad Nurdin Zudi, THI, MSI. 1. Pendekatan bayani. Bayani adalah pendekatan dan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Sumber teks studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni teks nas atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan teks non-nas berupa karya para ulama. Pada materi tafsir ilmiah tentang pembusukan bisa dilihat pada Quran Surah Az-Zumar 39 ayat 21 yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian menjadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang kedua, pendekatan burhani. Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Maksudnya bahwa untuk mengukur atau benarnya suatu adalah berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal teks wahyu suci yang memunculkan paripatik. Maka sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanities. Artinya, ilmu diperoleh sebagai hasil penelitian, hasil pencobaan, hasil eksperimen, baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat alam maupun sosial. Pada materi tafsir ilmiah tentang pembusukan biologi modern telah menemukan adanya jasad renik mikroskopik terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan pendekatan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Bakteri E. coli misalnya yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Yang ketiga, pendekatan irfani. Irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dakwah, qalb, wijdan, basirah, dan intuisi. Pada materi tafsir tentang pembusukan para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari surah Az-Zumar ayat 31. Karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah, sebuah keniscayaan. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.